warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Muzammil. Terakhir kalau tidak salah di ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya mengulang kembali untuk memenuhkan pemahaman kita secara utuh dari surat Muzammil ini, bahwa Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk maratibus suluk. Maratib suluk, ada susunan-susunan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini ada hal yang harus kita sadari secara penuh, bahwa kita mesti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tempat singgah kita untuk beramal dan mempersiapkan diri kita sepenuhnya untuk pulang, yaitu dunia ini. Jadi kalau ada orang yang benci dengan dunia dalam pandangan tasawuf, ya boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa dunia ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita sepenuhnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pernyataan Scott Stephen yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan, hidup kita ini hanya menunggu waktu sholat. Jadi subuh bekerja, menunggu waktu sholat zuhur. Setelah zuhur bekerja, menunggu waktu sholat asar. Berikutnya seperti itu. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, karena Allah tahu betul bagaimana beban yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad. Begitu beratnya beban itu, maka Allah berikan jalan. Sama dengan kita, Pak. Kita pun seperti itu, bahwa realitas kita hidup di dunia ini pun tidak mungkin tidak ada beban. Sebagaimana yang dibaca oleh Ustaz Yunus tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Semuanya mesti ada bebannya. Maka beban-beban itu Allah ajarkan kepada Nabi tentang qumil laila illa qalila. Diminta untuk tahajud. Jadi ini solusi yang luar biasa. Tahajud kalau tidak mampu setengah malam dikurangi atau ditambah. Kalau tidak juga naikkan lagi. Warattilil Qur'ana tartila. Karena tahajud itu sendiri isinya adalah Al-Quran. Karena kalla innaha tazkirah,
kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah puncak daripada nasihat. Jadi kalau kita mau lari minta nasihat kepada orang lain, salah satu nasihat yang harus tempat kita lari, hati kita lari, pikiran kita lari, mestinya awal pertama yang harus kita lari adalah qumil laila illa qalila. Yang kedua adalah warattilil qur'ana tartila. Ini adalah terminalnya hati kita ketika lelah, terminal hati kita ketika kita capek di dunia ini. Kenapa? Karena memang capek itu adalah kewajaran, lelah itu adalah kewajaran kita hidup di muka bumi ini. Tapi Allah berikan warattilil qur'ana tartila. Setelah itu kata Allah wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Banyak berzikir dan tabattul kepada Allah. Tabatul ini fokus ya, memutuskan hubungan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama saya dengan panjenengan, ada seorang anak, kita ini adalah seorang anak. Mungkin bapak ada, bapak ibunya yang sudah tidak ada yang masih ada. Kalau kita ini ditinggal atau berpisah dengan ibu kita yang kita cintai, ayah kita yang kita cintai sekian tahun lamanya, atau jenengan yang sudah tidak ada ibunya, tahu-tahu bertemu di mimpi, bertemu dengan di mimpi, kita bercengkrama, kita ngobrol dengan ibu kita, dengan ayah kita. Apa yang jenengan rasakan? Apa yang kita rasakan? Seorang anak, seorang ayah, mungkin anaknya yang sedang di pesantren sekian lama tidak pulang, tidak ketemu, tidak mentelepon, sekali ketemu dengan mereka berkumpul bersama, misalnya di malam Idul Fitri itu, di malam Idul Fitri karena setahun sekali bisa pulang, malam Idul Fitri bertemu, Idul Fitri sholat, Idul Fitri berjamaah, setelah selesai sholat bertemu, satu keluarga bertemu. Kebahagiaan apa yang dirasakan oleh seorang anak dengan orang tua? Saya ingin sampaikan ini rasa yang mesti kita bangun tentang siapa? Tentang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa itu kita rasakan begitu kuat dan nyaman ketika bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita bangun untuk rasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabar dan diminta oleh Allah untuk hijrah. Ada yang mengatakan hijrah ini artinya kita meninggalkan pandangan-pandangan bahwa kita ini diberdaya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Aswin, Dr. Aswin kemarin, bahwasanya Adam itu diberdaya oleh iblis. Maka caranya untuk hilang atau menghindar daripada bahaya itu adalah wahjurhu. Wahjur itu artinya hajar, hajar itu artinya pindah. Bukan berarti hanya sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi pindah yang paling utama adalah pemahaman hubungan kita dengan Allah, yaitu akidah harus jauh lebih kuat. Harus lebih kuat. Untuk apa? Untuk menghadapi yang tadi di atas itu. Beban-beban kenabian yang dirasakan oleh Nabi, kalau kita beban-beban kehidupan yang kita rasakan, maka pada tingkat itu Allah mengatakan wadarni wal mukadzibin. Nah, saya ingin sampaikan Pak, ada persoalan hidup kita ini yang tidak perlu kita konfirmasi kepada manusia. Tidak perlu Pak mengklarifikasi. Ada isu kepada kita, ada ancaman kepada kita, ada apa lagi? Ada cemooh kepada kita, ada hinaan kepada kita,
Ada saatnya kita tidak perlu konfirmasi kepada manusia. Tidak perlu, Pak. Ke orang lain, ke siapapun, terkadang kita tidak perlu. Allah ingatkan di atas tadi, qumil laila illa qalila. Kata Allah, konfirmasi kepada diriku, kata Allah. Konfirmasi kepada diriku. Maka tidak heran saya pernah sampaikan di Masjid Rabi'ah waktu itu. Umar bin Khattab itu datang ke rumah Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah sedang bercengkrama dengan seluruh istrinya. Rame, Pak, rumah itu. Rame sehingga suaranya istri ngobrol ini kedengaran keluar rumah. Dan Rasulullah ada di rumah. Diketuk pintu oleh Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika mendengar suara Umar, seluruh istri Nabi itu diam. Diajak masuk oleh Rasulullah. Umar bin Khattab, dilihat suara riuh-riuh tadi itu terdiam. Tidak ada yang berlagi mengeluarkan suara ketika itu. Apa kata Umar bin Khattab? Kenapa kalian diam? Umar, kenapa kalian diam? Tadi riuhnya luar biasa. Karena memang di situ ada anaknya Umar bin Khattab, Hafsah. Kenapa kalian diam? Apakah kalian takut kepada diriku? Kata Umar bin Khattab. Yang berani itu hanya satu, Pak. Dari sekian istri Nabi, Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah mengatakan, wahai Umar, kami memang takut kepada dirimu. Tentang dirimu kami tahu, tentang perkaramu kami tahu. Makanya kami diam. Apa kata Umar bin Khattab? Kalimatnya luar biasa. Apa katanya? Wahai musuh-musuh Allah. Wahai musuh-musuh Allah, lima tarfa'u aswatakum fawqa sautan Nabi. Wahai musuh-musuh Allah. Masya Allah, Pak. Nabi ada bilangin ke istri-istri Nabi itu dengan musuh Allah. Wahai musuh-musuh Allah, kalian mengangkat suara kalian di atas suara kenabian. Ini ada Nabi di sini, katanya. Maksudnya ada Nabi, kalian riuh luar biasa. Umar itu begitu. Makanya apa kata Rasulullah SAW berkomentar, kalau Umar ini berjalan di satu lembah dan berpapasan dengan syaitan yang akan juga melewati lembah itu, maka lembah itu, syaitan itu akan mencari lembah lain supaya tidak berpapasan dengan Umar bin Khattab. Masya Allah. Kenapa itu? Karena itu tadi, Pak. Apa komentar baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak ada orang yang lebih tahu. Makanya gelarnya Umar bin Khattab itu Al-Faruq. Pemisah. Apa yang dipisah. Kalau memang itu pantas dipisah, ya ini yang hak, ini yang batil. Siapapun, Pak, istri Nabi aja dibilang begitu. Wahai musuh-musuh Allah, ada Nabi di situ, Pak. Ada Nabi di situ. Nabi tanpa komentar, bahkan memuji Umar bin Khattab. Tentang apa sebenarnya itu, Pak? Yang tadi kita sebutkan. Tentang bahwa hati kita ini mestinya cenderung kepada kebaikan, dan orang yang cenderung kepada kebaikan itu terkadang itu ada asasnya itu akidah itu sendiri. Ketika akidahnya itu kuat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terkadang dia harus paham tentang apa yang dia lewati ini, terkadang tidak perlu mengadu kepada manusia. Apa kata Allah? Wazarni wal mukadzibin. Orang yang menghinakan engkau Muhammad, yang menyebabkan engkau capek Muhammad, atau digelari oleh Allah yang kedua ulin nakmah, diberikan semuanya, Pak. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan luar biasa, diberikan dunia kepada mereka. Qarun diberikan dunia kepada mereka. Tapi kata Allah, famahilhum wa mahilhum qalila. Mahil itu tamahal. Tamahal itu pelan-pelan. Diberikan nikmat. Tidak ada, Pak, orang yang ulin nakmah ini apapun yang dia inginkan seolah itu terjadi.
pingin jadi dewan, pingin jadi presiden, jadi gitu ya, jadi wakil menteri, jadi undang-undang dirubah, jadi gitu ya. Tapi kata Allah, wa mahilhum, berikan dia pelan-pelan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mahilhum qalilan, sedikit demi sedikit diberikan, tapi apa? Menyebabkan mereka semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj yang pernah kita bahas. Nah, orang-orang seperti itu kata Allah, inna ladaina ankara wa jahima. Kenapa Allah menggunakan kata ladai? Pertama, lada itu artinya dai itu di sisi Allah. Terus ada nanya, nun itu menunjukkan kami menurut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuasaan kami. Terkadang Allah menggunakan waja'alna min ladunka rahmah. Tidak lagi ladai tapi min ladun. Ladun itu dari kata ladaina. Tapi menggunakan min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada kata Allah. Menunjukkan apa? Yang di sisi Allah ini, kalau kita orang-orang tadi ya yang menghinakan Nabi, mencaci Nabi itu, Allah akan belenggu kata Allah. Maksudnya dibelenggu, angkala itu diikat, tidak bisa bergerak. Setelah itu angkala wa jahima. Jadi api itu seperti singa, mata singa yang sedang mencari musuhnya. Begitu musuh, api itu menghadapi orang-orang ini. Jadi, Masya Allah, azab yang Allah berikan kepada mereka ini yang memberatkan, maka kita akan lihat nanti. Yang kedua, wa ta'aman dza wuqqatin wa adzaban alima. Nanti ada makanan, Pak. Ada makanan yang Allah berikan kepada orang al-mukadzibin tadi. Orang tahu, orang mengerti, orang paham, tapi dia membohongkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan kita clear, Pak. Clear sekali. Sama dengan perang Uhud. Perang Uhud itu Allah, di perang Badar tidak ada istilah munafik. Tapi di perang Uhud muncul kata munafik. Kenapa? Allah bagi mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang kafir. Terkait apa, Pak? Terkait ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan kasus kita hari ini. Kasus kita ini 2024 ini kan Allah pisah. Mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang kafir. Bukan persoalan kalah atau menangnya, tapi persoalannya adalah pengambilan sikap di hati orang mukmin ini. Karena ada tujuan yang harus kita ingat. Di dalam usul fiqh ada namanya maqasidus syariah. Tujuan syariat itu. Adakah di antara orang yang kita pilih itu akan sampai ke tujuan syariat atau tidak? Pertama, hifzuddin wad daulah, untuk mampu menjaga agama ini dan negara ini. Kalau kita diberikan pemimpin yang tidak mampu menjaga negara dan agama ini bukan persoalan wah biasa sajalah, gak usah terlalu serius gitu ya. Tapi ingat, maqasidus syariah mengajarkan kita memimpin pemilih dengan dua hal tadi, hifdzud daulah wasyariah. Adakah yang mampu menjaga negara ini dan menjaga syariat ini? Menjaga syariat ini. Nah, Umar bin Khattab kenapa digelari Al-Faruq? Karena dia mampu menjaga itu. Maka bayangkan, Pak, di zaman Umar bin Khattab, serigala dengan kambing berteman. Coba. Serigala dengan kambing berteman. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Aswin kemarin. Ketika kapal Nabi Nuh itu dimasukkan, itu kan berpasang-pasangan. Tapi pertanyaannya apa? Bagaimana dengan saling bermusuhan nanti seperti serigala dengan kambing? Persoalannya, kata beliau, itu persoalan ketaatan dirimu untuk memasukkan dulu ke dalam kapal. Setelah di kapal, itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini, Pak.
wazarni wal mukadzibin. Nah, urusan-urusan berikutnya kata Allah, aku yang urus. Orang-orang kafir itu aku sediakan azab bagi mereka. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dzughasatin azaban alima. Yang ke-14, yauma tarbiful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban maqila. Pada hari itu gunung diguncang oleh Allah. Tarjuful ard, diguncang oleh Allah. Wal jibal, yang gunung-gunung itu jadi paku kata Allah. Seperti apa? Seperti katifan mahila. Kita naik, kita gundukin pasir di pinggir pantai. Setelah jenengan gunduk, setelah tinggi seperti itu, apa yang lewat? Ombak lewat. Nah, pasirnya jadi apa? Mahila. Seperti itulah gunung itu nanti. Gunung yang kelihatan tinggi, yang sepertinya garang luar biasa, menyemprotkan api dan debu itu suatu saat hanya katifan mahila, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya, inna arsalna ilaikum rasula. Bukankah aku telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai syahidah, sebagai syahid nanti di yaumil akhir kelak. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, saya dan panjenengan, kita yang hadir di sini satu-satu akan berhadap kepada Allah, dan ketika menghadap kepada Allah ada Rasul di situ. Piye salatmu? Piye zakatmu? Gimana tanggung jawabmu? Ya, sama dengan kita Pak, laki-laki juga punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Istri nanti pun sebelum masuk surga ada 4 orang yang ditanya oleh Allah, laki-laki. Ada 4 laki-laki, seorang wanita sebelum masuk surga ada 4 laki-laki yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah adik laki-laki atau kakak laki-laki dari perempuan ini, yang kedua adalah pamannya, jadi suaminya, yang ketiga adalah pamannya. Jadi ada 4 laki-laki Pak. Jangan kira perempuan itu, Masya Allah, ada pembelaan luar biasa kepada perempuan yang Allah akan panggil 4 laki-laki ini. Gimana suaminya? Gimana anak laki-lakinya? Bagaimana adiknya? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi merasakan itu nanti Pak. Dan berat itu. Bagi seorang Rasul menjadi syahid itu berat itu. Coba kalau seandainya umatnya baik-baik saja. Kalau tidak, alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana telah kami utus seorang Rasul untuk Fir'aun. Ya, Fir'aun itu apa kurangnya Pak? Masya Allah itu. Tidak tanggung-tanggung Pak. Fir'aun itu kan 2. Ya, izhab ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun. Siapa yang pergi? Musa dan Harun, 2 nabi Pak. 2 nabi. Yang menasehati Fir'aun itu 2 nabi. Saya tidak tahu siapa yang menasehati yang sekarang ini. Nabi nggak ada gitu ya Pak. Yang utus juga nggak ada gitu kan. Masya Allah. Maka terakhir di ayat yang ke-16, fa'asa fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu ahzan wabila. Namun Fir'aun itu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Ya, gila. Padahal Fir'aun itu Pak, Fir'aun itu kan nama gelar ya. Fir'aun itu kan tingkat-tingkatan. Nah, Fir'aun yang zamannya Nabi Musa itu teman kecilnya Nabi Musa. Yang ketika itu Musa, karena ada orang-orang Mesir Kipti itu yang ganggu Musa, dipukul dan mati, dan Musa lari. Setelah itu balik lagi, ternyata temannya tadi itu waktu kecil itu sekarang jadi raja. Jadi raja. Tapi Pak, tetap aja Fir'aun. Nah, tetap aja Fir'aun melarang dakwah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah Pak. Jadi yang jadi Fir'aun itu tidak mesti siapapun Pak. Mungkin teman kita gitu ya. Mungkin orang yang ada di lingkaran kita.
Korun itu kan masih keluarganya Musa, min ali Musa, masih keluarganya Musa. Pertanyaan saya, kemana berpihaknya Korun? Ke Fir'aun, Pak. Ke Fir'aun. Jadi jangan kira nanti, nah Ustaz, saya itu kan keluarga saya, kok ngikut ke sana? Yo, jangan kecewa. Wong Fir'aun apa Musa saja keluarganya Korun masih membela Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun memberikan semua fasilitas keduniaan kepada Korun. Ternyata ujian terberat itu di mana, Pak? Dunia. Ujian terberat itu adalah harta itu sendiri. Masya Allah. Jadi Allah ingin katakan kepada kita sebenarnya bahwa kita ini hidup untuk siap-siap pulang kepada Allah. Karena hidup ini begitu beratnya beban itu, maka Allah berikan cara untuk menyelesaikan itu. Tidak harus kita mengadu kepada manusia, maka prioritaskan Allah Subhanahu wa taala supaya beban kita itu tidak terlalu berat. Dan ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap pulang kita itu menjadi husnul khatimah. Apa husnul khatimah itu, Pak? Husnul khatimah itu artinya semakin hari semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini tidak hanya bertemu di Masjid Jazuli ini, semoga kita bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hada, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.